Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, hadirin kaum muslimin dimanapun berada, sebangsa setanah air yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan kami menyampaikan syarahan dengan judul Pentingnya Menebar Maaf dan Membangun Kebersamaan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada, manusia pada hakikatnya tidak pernah jauh dan luput dari salah dan dosa, terlepas dari perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Memaafkan adalah kalimat yang indah kita dengar. Akan tetapi kalimat maaf ini sulit untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu kita ketahui bahwa memaafkan itu sebenarnya mudah. Mudah jika kita ingat akan pentingnya orang-orang yang berada di sekitar kita. Mudah jika kita berusaha untuk lapangkan hati kita. Mudah ketika kita mengingatkan orang-orang yang telah kita jalin ukhuwah bersama. Walaupun pada dasarnya manusia itu ada baik dan buruknya, tapi itulah karakter manusia. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bagaimana nasib bangsa ini jika sikap memaafkan sulit untuk kita amalkan, sulit untuk kita terapkan? Tentunya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak bisa kita junjung tinggi, karena tidak ada sifat saling memaafkan antar sesama. Dengan adanya sikap tidak mau memaafkan antar sesama, menyebabkan lemahnya persaudaraan, terpecahnya perdamaian, serta semakin meningkatnya sifat dendam. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat yang demikian menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara seagama. Mereka diikat dengan satu prinsip, yaitu iman. Maka orang-orang mukmin wajib untuk mendamaikan dua orang saudara yang berselisih atau bertikai. Guna mempertegas perintah mendamaikan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah untuk takwa, sebagaimana ditulis dalam tafsir Al-Munir yang maknanya, damaikanlah dua orang saudara yang berselisih atau bertikai, dan hendaklah panglima kalian yang mendamaikan, dan dalam seluruh urusan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada. Jadi siapa yang wajib mendamaikan dua orang saudara yang berselisih? Yaitu yang paling penting adalah penguasa dan pemimpin umat Islam atau negara Islam. Selain itu pula, kita sebagai orang mukmin wajib mendamaikan jika di sekitar kita terdapat dua orang saudara yang berselisih. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita pernah disakiti oleh orang lain
dilontarkan dengan perkataan yang kurang berkenan sehingga membuat kita tidak lupa akan kesalahannya, maka sebaiknya kita memaafkan. Karena bagaimanapun juga manusia tidak pernah lepas dari yang namanya salah dan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Ghafurur Rahim, pengampun dan penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang tak terhingga dengan kasih sayangnya. Lalu apakah kita tidak malu memaafkan kesalahan sesama hamba? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita harus menjadi takwa, berusaha untuk memperbaiki diri. Karena takwa adalah sebagai landasan amal perbuatan, sebagai landasan aktivitasnya. Karena dengan takwa kita bisa menjadi adil dan bijaksana. Dengan takwa kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, cara untuk mendorong, untuk memudahkan kita agar kita mampu memaafkan kesalahan orang lain, ingatlah 4 poin ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan barang siapa saja yang senantiasa memaafkan dengan mengampuni dosanya, dengan mengampuni seluruh kesalahannya. Yang kedua, barang siapa yang senantiasa memaafkan sesama orang-orang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan surga dan kecintaannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada siapa saja yang senantiasa memaafkan. Dan yang terakhir, orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain adalah termasuk orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mulia yang dapat memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.